Halo semua, kenalin aku Dina Aulia dari Prodi Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Semarang. Nah, sekarang aku mau ngasih tutorial nih buat kalian untuk membuat digital to-do list belajar atau study planner. Nah, nantinya tampilannya seperti yang ada di layar ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa masukin kegiatan kalian dan juga bisa atur mana deadline-nya. Nanti kalau sudah dikerjakan tinggal dicentang dan presentasinya akan tambah. Jadi di sini ada kolom selesai, tugas, deadline tugas, status dan juga sisa waktu. Nantinya kalian bisa memasukkan di kolom tugas itu tugas-tugas kalian. Lalu kalian bisa memberikan status apakah tugas kalian itu dalam proses pengerjaan atau pending atau tertunda bahkan sudah selesai. Nah, nantinya kalau tugas kalian sudah selesai itu kalian bisa centang di bagian selesai dan nanti di atas itu barnya akan bertambah persenannya. Jadi kalau misal teman-teman sudah selesai semua barnya itu akan 100% selesai. Namun kalau misalnya belum selesai semua, nanti barnya juga akan menyesuaikan. Nah, di situ juga ada kolom total. Total itu total dari tugas yang kalian masukin. Kolom pending itu kolom tugas yang belum dikerjakan dan juga komplit itu tugas yang sudah dikerjakan. Nah, nantinya kita akan membuat secara langsung to-do list planner ini. Kalian simak terus video ini ya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, jadi pertama-tama teman-teman buka Google Chrome dulu, lalu cari Google Spreadsheet dan buka lembaran baru yang nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita bisa membuat judulnya terlebih dahulu. Kalau di punya aku ini, aku kasih judul to-do list. Nah, setelah itu kita langsung akan memulai untuk membuat tabelnya. Nah, di sini aku mau buat kolom untuk nomornya 1 sampai 12. Nah, caranya teman-teman bisa lihat langsung saja seperti yang ada di video. Jadi ada 1 sampai 12 kolom. Nah, lalu aku beri ke rata tengah, lalu kita berikan tanda bahwa itu adalah nomor. Setelah itu, kita akan membuat kolom selesai. Lalu kita select dan juga kita rapikan. Setelah itu kita klik sisipkan dan juga pilih di bagian kotak centang. Lalu selanjutnya kita buat kolom tugas, lalu kolom deadline atau kalian bisa tulisin tanggal akhir tugas atau deadline gitu, terserah. Lalu ada juga kolom status dan yang terakhir ada kolom sisa waktu. Nah, setelah kita membuat tulisannya, kita rapikan. Setelah itu kita akan membuat tanggal untuk deadline tugas. Terserah teman-teman mau memberikan tanggal berapa sesuai kebutuhan teman-teman sendiri ya. Setelah itu kita select, lalu pilih format, angka, dan juga tanggal dan waktu. Lalu kita pilih yang ada hari, tanggal, bulan, dan juga tahun. Nah, setelah itu kita rapikan kembali untuk kolom-kolomnya. Nah, setelah itu kita akan membuat status. Status itu berisikan progress, pause, pending, ataupun need approval. Dan nantinya kita akan taruh ke kolom status. Kita select dulu, kita pilih data, validasi data, tambahkan set. Lalu di opsi ini nantinya teman-teman bisa mengisi di in progress, pending, pause, dan need approval itu dan diwarnai sesuai dengan kemauan teman-teman sendiri. Nah, seperti ini ya caranya teman-teman. Kita perlu menuliskan dulu, lalu nanti kita pilih warna. Nah, hasilnya seperti itu. Lalu setelah itu kita pastikan semuanya sudah, kita klik opsi lanjutannya, tampilkan, lalu setelah input dan juga kita bisa milih chip, panah atau teks biasa, dan saya pilih chip. Lalu selesai. Nah, di situ kita bisa mengisikan status-status kita sesuai dengan kondisi teman-teman. Teman-teman bisa memilih sendiri. Nanti jadinya seperti yang ada di video. Nah, untuk di bagian sebelahnya itu kita masukkan rumus sama dengan count if dalam kurung. Langsung saja kita select kolom statusnya dari atas ke bawah. Nah, setelah itu muncul angka. Teman-teman bisa mengikuti rumus yang ada di video dan juga mengikuti tutorialnya. Nah, setelah itu kita akan membuat semuanya itu dengan cepat seperti di video, dan di situ sudah tertera bahwa in progress-nya itu ada 2, pendingnya 1, need
levelnya 1 dan juga pausnya 1. Nah, dari situ berarti rumus yang kita pakai itu termasuk sudah berhasil ya teman-teman. Untuk tahapan selanjutnya kita masuk ke sisa waktu. Di situ kita akan memasukkan rumus yang teman-teman bisa melihat secara langsung di layar dan bisa menirukan rumusnya. Lalu setelah itu diklik centang. Nah, di situ masih tertera angka di bagian yang masih kosong. Sekarang kita akan ubah gimana caranya biar di bagian kosong itu tetap kosong. Yaitu caranya kita harus menambahkan rumus lagi dan teman-teman juga bisa melihat langsung yang ada di video. Selanjutnya teman-teman bisa mengikuti step by step yang ada di video tutorial biar yang kolom kosong itu kosong. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Lanjut, kita select di sisa waktu, lalu kita pilih format bersyarat yang ada di bagian format. Setelah itu kita atur format menjadi format antara, dan di situ teman-teman bisa menyesuaikan step yang ada di layar. Teman-teman juga bisa mengganti warnanya, mengganti format fontnya, lalu kita klik selesai. Nah, jadilah seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke bagian deadline tugas. Di situ kita pilih format, lalu format bersyarat. Kita atur formatnya menjadi tanggal sebelum. Nah, di situ teman-teman bisa memilih warna, memilih format font, bisa di bold atau dimiringkan, atau juga diatur sesuai teman-teman, lalu kita klik selesai. Setelah itu kita langsung lanjut ke pengisian tugas. Jadi teman-teman bisa mencantumkan tugas ataupun kegiatan yang akan teman-teman lakukan di kolom tugas tersebut. Setelah itu jangan lupa untuk diatur biar rapi. Nah, seperti itu contohnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat kolom, dua kolom disatukan dengan menggunakan merge. Nantinya kita akan membuat 6 kolom, yaitu ada kolom total, kolom pending, dan juga kolom complete, yang nantinya itu merupakan isi atau jumlah dari setiap kolomnya. Selanjutnya untuk membuat kolom total ini kita memerlukan rumus, dan teman-teman bisa melihat sesuai yang ada di layar video itu, dan teman-teman bisa menyontoh rumus yang ada dan mengikuti step-stepnya. Nah, di situ sudah muncul total ada 5 karena kita sudah memasukkan 5 tugas. Lalu selanjutnya ada kolom complete. Kolom complete itu nantinya akan menjadi kolom yang tugas yang telah terselesaikan. Jadi teman-teman juga caranya sama persis seperti yang ada di video. Teman-teman bisa lakukan step-stepnya sesuai yang ada di video. Nah, nantinya kolom itu akan berisikan jumlah atau total mana kolom yang sudah teman-teman selesaikan. Jadi misalnya teman-teman sudah selesai 5, berarti pada kolom complete itu nantinya akan 5 terselesaikan. Begitu ya teman-teman. Nah, itu rumusnya dan step-stepnya teman-teman bisa mencontoh sesuai dengan video yang ada. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadinya itu contohnya. Jadi ketika nanti kita klik selesai, maka di kolom complete juga akan terselesaikan. Selanjutnya yang terakhir kita di kolom pending, teman-teman juga bisa menirukan step-step sesuai dengan yang tertera di layar video. Selanjutnya teman-teman bisa ikutin step yang ada di video, yaitu format bersyarat, lalu tambah, lalu kita pilih aturan format, pilih formula khusus, lalu teman-teman bisa isikan dengan melihat yang ada di video, dan di situ teman-teman bisa merubah warna yang ada di kolom tugas itu, lalu bisa mengatur fontnya, dan juga teman-teman bisa memberikan bagaimana biar tulisan itu nantinya tercoret ketika sudah terselesaikan. Nah, setelah itu teman-teman klik selesai, dan nantinya jika kita klik selesai maka tulisan di kolom tugas itu akan tercoret. Nah, contohnya seperti yang sudah tertera di dalam videonya ya teman-teman. Begitu. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membuat kolom bar. Di situ nantinya akan diisikan persentase
dari tugas yang telah terselesaikan. Nah, caranya teman-teman bisa langsung mencontoh saja rumus yang ada dan teman-teman bisa mengerjakan sesuai dengan tutorial yang telah ada di video. Nah, nantinya di bar itu akan terdapat persentase dari 10% hingga 100% tugas yang terselesaikan. Nah, begitu contohnya ya teman-teman. Ketika kita klik selesai, maka persentase itu akan terus bertambah. Untuk mempercantik atau memperindah, kita akan membuat bar ya, yang kita akan menggabungkan kolom dan kita akan memasukkan rumus. Teman-teman bisa mencontoh rumus yang telah ada di video dan teman-teman pastikan rumus itu harus sesuai dengan bar atau kolom yang teman-teman buat. Jadi nantinya mungkin teman-teman bisa pause dulu videonya di bagian rumus ini, karena rumus ini termasuk rumus yang cukup panjang ya teman-teman, dan teman-teman bisa pause videonya lalu teman-teman bisa ketikkan ulang yang sama persis sesuai dengan yang ada pada videonya. Nah, disitu juga teman-teman harus teliti dalam memberikan tanda-tandanya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita cek, setelah selesai kita enterkan dan disitu sudah bisa digunakan. Nah, cuman disitu masalahnya kenapa barnya itu masih terlihat sedikit ya teman-teman. Jadi kita perlu tinjau ulang lagi rumusnya dan teman-teman bisa menambahkan formula yang sesuai dengan tutorial di video tersebut, dan setelah itu kita enter. Nah, di situ rumusnya, volume rumusnya sudah mulai bertambah ya teman-teman. Lalu kita akan menggabungkan dengan memberikan kolom tabel agar kolom persentase dan juga barnya itu nyambung. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, di situ nantinya jika teman-teman sudah klik selesai, persentase atau barnya akan semakin meningkat. Setelah itu kita gabungkan lagi kolomnya, lalu kita akan membuat judul, dan di sini saya memberikan judul to do list. Nah, lalu kita atur lagi untuk fontnya sesuai dengan apa yang teman-teman sukai ya. Nah, jadinya seperti itu. Setelah itu kita rapikan bagian kolomnya, kita berikan kolom. Hal itu kita lakukan di bagian tabel, lalu di bagian tabel status, tabel total, dan juga tabel pending serta tabel komplit, supaya mempercantik halaman untuk digital planner ini ya teman-teman. Nah, jadilah seperti itu ya teman-teman untuk digital to-do list plannernya. Nah, teman-teman bisa menambahkan terkait tugas, deadline tugasnya, statusnya, lalu juga sisa waktunya. Dan setelah itu kalian juga bisa rapikan warna-warnanya sesuai dengan yang teman-teman mau. Begitu ya teman-teman. Dan setelah itu digital planner ini sudah siap untuk teman-teman gunakan. Nanti tampilannya akan seperti itu. Nah, begitulah video tutorialnya teman-teman. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa.